Bab 637, Mayat setelah kematian, kehormatan di makam. Sungai Styx hitam mengalir dengan tenang, sunyi senyap, dan langkah kaki yang tiba-tiba datang dari seberang sungai membuat orang merasa ngeri. Itu, Xiao Chen melihat bayangan hitam, seperti jiwa yang hilang berkeliaran di seberang sungai. Di sana gelap, dan kesadarannya tidak dapat menjangkau lebih jauh. Dia hanya bisa melihat samar-samar siluet, yang tampaknya adalah seorang pria. Hati-hati, sangat berbahaya di seberang sana. Pendeta Tao tua itu mengingatkan lagi. Xiao Chen sangat ragu-ragu apakah akan pergi ke sana, tetapi dia sudah menemukan tempat ini, dan akan sangat disayangkan jika menyerah. Mata besar Keke berbinar, dan makhluk kecil itu sepertinya merasakan sesuatu, berkata, ada bau yang sangat harum di seberang sana. Xiao Chen mengusap kepalanya yang berbulu dan berkata, binatang kecil yang rakus. Keke bersenandung 2 kali karena tidak puas. Berjalan ke sungai Styx, Xiao Chen menemukan bahwa ada kekuatan aneh yang mengalir di sini, yang membuat toples batu di tangannya melompat dan ingin terbang keluar. Styx ini sangat tidak biasa. Bahkan jika dewa leluhur yang kuat jatuh ke dalamnya, dia akan berakhir dengan penyesalan. Pendeta Tao tua itu berjongkok dan mengamati dengan saksama, lalu mengendus baunya, berkata, dikatakan bahwa ada sebuah danau besar di dunia kematian, tempat orang-orang kuat kuno yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mayat-mayat itu terendam, yang penuh dengan kekuatan kutukan. Styx ini seharusnya dimurnikan dari air danau kematian sebelum zaman kuno. Xiao Chen mengulurkan jarinya, menunjukkan cahaya ilahi, dan menembakkannya ke sisi lain. Namun, cahaya itu tiba-tiba runtuh dan menghilang di atas Styx hitam, dan ditelan tanpa suara. Sungai mati yang sunyi ini seperti tembok yang tak tertembus, menghalangi langkah para penyerbu. Jika kamu ingin menyeberanginya, aku khawatir kamu membutuhkan benda-benda suci dari surga dan dunia. Misalnya, peta ilahi kamu dapat ditempatkan di seberang Styx sebagai jembatan untuk menyeberangi sungai. Xiao Chen tidak berkata apa-apa, mengeluarkan guci batu yang gelisah di tangannya, mengarahkannya ke sungai hitam yang mati di depannya, dan mengorbankan sedikit kekuatan ilahi. Guci batu itu tiba-tiba bersinar terang, dan pola-pola yang rumit dan misterius di atasnya tampak seperti serangkaian naga yang berputar-putar. Kabut hitam yang ganas tiba-tiba muncul dari Styx dan bergegas menuju guci batu itu. Pendeta Tao tua itu menarik napas dan berkata, sungguh guci batu yang kuat. Itu adalah kutukan yang paling kejam. Mereka benar-benar dapat mengutuk leluhur 9 surga sampai mati. Bahkan Raja Manusia Batu akan sakit parah setelah dirasuki. Xiao Chen mengabaikannya dan memperhatikan semua ini dengan saksama. Cahaya guci batu itu menjadi semakin terang, dan akhirnya menyerap semua kabut hitam di dekatnya. Pada titik ini, Xiao Chen dan Keke dengan cepat bergegas ke sisi lain, dan pendeta Tao tua itu mengikutinya dari dekat. Ketika Xiao Chen menyimpan guci batu itu, Styx bergolak, dan sejumlah besar kabut hitam melonjak dari jauh, menghalangi tempat ini lagi. Ya, Keke berada di samping Xiao Chen, menepi di sudut, menunjukkan ekspresi terkejut, dan menoleh ke belakang. Xiao Chen terkejut dan langsung berubah warna ketika dia berbalik dan melihat pemandangan di Styx. Di permukaan sungai yang gelap, ada kerangka batu. Itu benar, itu adalah kerangka batu tanpa daging dan darah. Itu duduk bersila di permukaan sungai tanpa bergerak, dengan punggung menghadap mereka,
seolah-olah menjaga semua yang ada di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat kerangka yang berubah menjadi Raja Manusia Batu setelah kematiannya. Dia tidak merasakan fluktuasi kuat dari kesadaran spiritualnya, tetapi dia merasakan kekuatan bertarung yang mengerikan dan tak berujung dari tubuh batu itu. Ini bukan pertanda baik. Kerangka batu misterius menghalangi sirkuit. Itu tampak seperti kantong, menunggu mereka masuk dan memutus sirkuit. Itu tampak sangat kuat, akan menjadi masalah besar untuk kembali. Xiao Chen menembakkan 2 sinar cahaya ke matanya, ingin menyerang kerangka itu. Tetapi pada saat ini, ada suara gemuruh yang tiba-tiba datang dari taman bunga bangkai di belakang. Langkah kaki itu sangat berat dan kuat. Seseorang menyerang tanpa ampun, membuka jalan ke depan, mendekati tempat ini, dan napas agung itu bergulung dan bergetar. Raja Manusia Batu yang kuat telah menemukan tempat ini. Dia tidak ingin bertemu dengan Raja Manusia Batu yang asli, karena itu berarti tidak ada kesempatan, jadi dia harus bergegas masuk dengan kekeh, diikuti oleh pendeta Tao tua itu. Di depannya, ada batu nisan besar. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan monumen surgawi, itu sangat mirip dan tampak seperti replika. Bayangan hitam yang terlihat sebelumnya telah lama menghilang, dan kabut hitam samar masih ada, menjadi semakin aneh. Apa yang tertulis di tablet batu ini? Meskipun Xiao Chen telah mempelajari banyak karakter kuno, dia tidak mengenali tulisan di tablet itu. Pendeta Tao tua itu membacanya sebentar dan berkata, itu mencatat beberapa pencapaian cemerlang dari Kaisar Batu Kecil. Selain itu, ada bagian yang aneh. Bagian apa? Itu berarti dia membahas Taoisme dan bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia selama hidupnya, dan dia membahas mayatnya setelah kematiannya, dan dia dihormati di makam. Pada titik ini, pendeta Tao tua itu mengerutkan kening dan berkata, terutama 4 kata terakhir yang sangat istimewa, dan sama sekali tidak konsisten dengan yang sebelumnya. 4 kata yang mana? Selamat datang di rumah. Ya, Keke mengernyitkan hidung imutnya dan berkata dengan sangat tidak puas, rumah apa itu? Rumah siapa itu? Xiao Chen terkejut. Apakah Kaisar Batu Kecil itu ingin menangkap semua pembudidaya di dunia dalam satu gerakan? Dia bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia selama hidupnya, dan dia dihormati di makam setelah kematiannya, dan dia menyambut semua yang kuat untuk pulang. Jika itu artinya, itu terlalu menakutkan. Raungan panjang datang dari belakang, dan Raja Batu yang kuat itu mendekat dan datang ke Styx. Kerangka batu yang duduk bersila di sungai mati benar-benar melancarkan serangan dan menghalangi Raja Batu yang kuat itu. Bang! Namun, Raja Manusia Batu yang kuat itu terlalu kuat, dan tengkorak batu yang daging dan darahnya telah menghilang sama sekali tidak dapat melawannya. Dengan satu tamparan, tengkorak batu itu terbang keluar dan jatuh ke dalam Styx. Raungan, Raja Manusia Batu ini adalah binatang batu pengasah. Dia mendongak ke langit dan meraung, mengguncang langit dan bumi, dan air mengalir mundur. Styx mendidih, dan air mayat hitam itu mengalir deras ke langit, membentuk dinding kutukan, menghalanginya di sana. Menghadapi sungai mayat yang mengerikan yang penuh dengan kutukan kuno, binatang batu pengasah juga menjadi sedikit ragu-ragu, dan tidak berani melewatinya dengan mudah, dan untuk sementara terhalang di sini. Di sisi Styx ini, Xiao Chen terkejut. Sekarang dia tidak punya pilihan selain bergerak maju, jika tidak, dia pasti akan bertemu dengan binatang batu pengasah.
Styx pasti tidak akan bisa menghentikan Raja Manusia Batu. Sementara dia untuk sementara terhalang oleh tepi sungai, dia harus bergegas ke tempat yang aman sesegera mungkin. Xiao Chen membawa Keke dan bergegas maju dengan cepat, bergegas menuju kedalaman makam. Mungkin hanya dengan mendapatkan cermin tiga kaisar, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, mereka merasakan perlawanan yang kuat, seolah-olah mereka sedang berlari di sungai, dan sulit untuk mencapai kecepatan maksimum mereka. Ini adalah area yang sangat luas, tak terbatas. Mereka melewati area tak berpenghuni yang luas, dan tiba-tiba beberapa gunung muncul di cakrawala di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Ah! Bukit-bukit yang aneh. Keke tampak bingung, karena bukit-bukit yang tinggi ini sangat teratur, seperti tenda-tenda besar. Itu bukan gunung, itu makam. Cahaya keemasan kecil melintas di mata pendeta Tao tua itu. Xiao Chen sudah menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia juga melihat bahwa 7 bukit tinggi yang berbaris bersama adalah 7 makam besar. Bukit-bukit itu adalah makam. Mulut Keke terbuka menjadi bentuk O, dan matanya terbuka lebar. Xiao Chen dan yang lainnya berhenti di depan 7 makam yang tampak seperti bukit. Seharusnya hanya ada 1 makam di makam Xiao Si Huang, kok bisa ada 7 makam? Mungkinkah Xiao Si Huang dimakamkan sendirian di sini? Keadaan semakin membingungkan, dan terasa sangat aneh. Sejak memasuki makam Xiao Si Huang, Xiao Chen merasa semuanya tampak tidak disengaja, seolah-olah dia dituntun maju oleh seseorang. Swoosh! Pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba lewat di kejauhan, tetapi kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Xiao Chen dan Keke tidak dapat sepenuhnya melihat lintasannya. Bayangan hitam itu muncul di balik sebuah makam besar. Apa itu tadi? Keke memiringkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Chen, tampak polos, tetapi matanya yang besar melirik pendeta Tao tua itu. Makhluk kecil itu telah memperhatikan bahwa pendeta Tao tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang makam ini. Itu adalah hal yang sangat berbahaya, berhati-hatilah. Pendeta Tao tua itu tampak kaku, tetapi setelah beberapa saat tidak sadar, dia kembali ke penampilannya yang tenang. Pada titik ini, Xiao Chen tidak hanya harus waspada terhadap bahaya di dalam makam, tetapi dia juga mulai waspada terhadap pendeta Tao tua itu. Ah! Hati-hati! Teriak Keke, dan cahaya ilahi tersapu keluar, mengenai bayangan hitam dan langsung melewatinya. Itu memang bayangan, berbentuk seperti bulan sabit dan prajurit batu, tetapi menghilang dalam sekejap mata, dan tidak ada kekuatan yang terkondensasi padanya. Itu adalah proyeksi prajurit batu yang kuat. Itu hanya hantu tadi, tetapi tidak boleh diremehkan. Begitu pendeta Tao tua itu selesai berbicara, angin kencang bertiup di wajahnya, dan bayangan hitam lainnya bergegas mendekat. Xiao Chen menunjukkan cahaya ilahi, tetapi itu runtuh dalam sekejap. Bayangan hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan muncul di matanya dalam sekejap. Boom! Langit berguncang hebat, dan gambar ilahi yang muncul di depan Xiao Chen berguncang hebat, sehingga menghalangi bayangan prajurit batu berbentuk bulan sabit. Aku tahu apa itu. Itu adalah pedang setan bayangan bulan, yang legendaris, senjata batu yang pernah digunakan oleh Kaisar Batu Kecil. Pendeta Tao tua itu berbicara dengan serius, memperlihatkan ekspresi serius, dan berkata, ada ribuan perubahan, dan ada hantu di mana-mana.
Hanya ada satu bilah iblis sejati yang dapat menghancurkan langit. Proyeksi, pedang iblis bayangan bulan, memiliki kekuatan yang sangat kuat, jadi Anda dapat membayangkan kekuatan sebenarnya dari senjata batu ini. Ah, seru Keke. Karena pada saat ini, sosok tinggi mengenakan jubah naga dan mahkota di kepalanya tiba-tiba muncul di depan 7 makam. Dia sangat agung. Dia tidak melihat ke sini, tetapi berjalan melewatinya seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Dia tiba-tiba muncul, berjalan seperti naga dan harimau, dengan momentum menelan gunung dan sungai, dan berjalan ke bagian belakang 7 makam, menekan orang-orang untuk bernapas. Meskipun penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tekanan yang tak terlihat itu begitu nyata dan sangat menakutkan sehingga membuat jiwa orang-orang merasa takut, seperti kaisar yang merupakan satu-satunya di dunia, memandang rendah dunia, dan berjalan pergi begitu saja seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Xiao Chen sedikit linglung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu berjalan di antara makam-makam, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, dan dia tidak memperhatikan mereka. Bang! Pada saat ini, guci batu tiba-tiba bergetar, dan boneka Raja Batu tidak mematuhi panggilan Xiao Chen, dan melangkah keluar sendiri, lalu berjalan menuju 7 makam di depan. Hal-hal jahat tidak berhenti di situ. Gulungan kuno di tubuh Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik dan secara otomatis menyebar. 5 Raja Batu di dalamnya tiba-tiba melangkah keluar dan berjalan menuju 7 makam. Bang! Pada saat yang sama, Xiao Chen merasakan tubuhnya bergetar hebat. Jejak jalan tertinggi dari Raja Batu dari dunia lain yang telah dia tekan di lautan kesadarannya dengan paksa keluar dan berubah menjadi sosok yang kabur dan berjalan maju. Perubahan mendadak ini membuat Xiao Chen lengah dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Jangan bertindak gegabah. Pendeta Tao tua itu mengingatkan. Mereka mengikuti ke depan dan menemukan sosok yang mengenakan jubah naga dan mahkota sedang duduk bersila di atas batu biru di belakang 7 makam. Pada saat ini, boneka Raja Manusia Batu, 5 Raja Manusia Batu dari kekacauan, dan segel leluhur dunia lain semuanya berjalan ke sana dan duduk bersila. Membahas Dao saat masih hidup, bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia, membahas mayat setelah kematian, dan dihormati di makam. Ini, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, hatinya sangat terkejut. Mulut kecil Keke telah terbuka menjadi bentuk O, dan matanya yang besar bahkan lebih bulat. Bab 638, Kaisar Batu Kecil berbicara tentang mayat. Semua ini mengejutkan. Kata-kata yang terukir di batu nisan, membahas Taoisme selama hidup, bersaing untuk supremasi di dunia, membahas mayat setelah kematian, dan dihormati di makam, benar-benar menjadi kenyataan. Apakah itu boneka Raja Manusia Batu, 5 Raja Manusia Batu dari kekacauan, atau leluhur dunia lain? Mereka semua adalah orang-orang yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak berujung. Pada saat ini, mereka melangkah maju sendiri dan duduk bersila di batu biru di belakang 7 makam, seperti pria berjubah naga dan bermahkota. Ah, apakah mereka masih hidup? Keke bertanya kepada Xiao Chen dengan kepala dimiringkan. Xiao Chen tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, karena pemandangan di sini terlalu jahat, dan dia tidak tahu dalam keadaan apa tanda-tanda raja ini berada. Pada saat ini, pendeta Tao tua itu juga tampak sedikit aneh. Dia berdiri diam di depan 7 makam, menatap 7 sosok yang bersila. Ah!
Keke ingin melangkah maju. Namun, Xiao Chen menghentikannya dan berkata, "Jangan terlalu dekat. Orang-orang ini, atau mayat-mayat, terlalu berbahaya. Ya, jangan dekat-dekat. Kita bisa menonton dari kejauhan saja." Itu sudah jadi kemewahan. Pendeta Tao tua itu berkata dengan tenang. Namun, semua tanda raja ini tidak bergerak, seperti fosil yang sudah ada sejak lama. Tidak ada gerakan khusus dan tidak ada komunikasi sama sekali. Tetapi mengapa mereka tidak bergerak atau mengatakan apapun? Bagaimana mereka bisa berbicara tentang Tao dan mayat? Keke seperti bayi yang penasaran. Makhluk kecil itu secara alami tahu bahwa tanda raja itu luar biasa dan ingin mendengarkan penjelasan mereka tentang misteri hidup dan mati Tao tertinggi. Mereka sudah mulai membahas Tao. Kamu harus mendengarkan dengan saksama. Mata pendeta Tao tua itu berbinar. Hati Xiao Chen tergerak, dan dia mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan menjelajahi asal mula kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, dia tampaknya telah memasuki zaman kuno sebelum gurun besar dan sampai pada asal mula Tao. Kekosongan yang tak berujung, luas dan tak terbatas, asal-usul Tao ada di depannya. Misteri yang tak terbatas, berubah menjadi simbol emas, meledak di mata, bab Dao yang agung, meresap ke dunia, misteri yang tak terbatas, asal-usul yang tak berujung, terpelintir menjadi langit dan bumi yang luas. Dia tampaknya berada di bawah langit abadi, dengan kakinya di bumi yang berat, dan langit berbintang yang dalam di atas kepalanya, menyentuh tanda Dao dengan tubuh, hati, dan jiwanya. Ini adalah keadaan kekosongan dan kejelasan, pengalaman pencerahan, dan sublimasi menyeluruh dari tubuh dan pikiran. Mungkin kekuatan tempur belum meningkat secara signifikan, tetapi jalan ke depan telah menjadi semakin jelas, dan dia secara bertahap memahami arah kemajuan yang kekal. Kata-kata adalah hukum, tindakan adalah aturan. Tubuh Xiao Chen bergerak dengan hatinya bergerak dengan segel Dao, tangannya membentuk bahasa hati, dan segel tersebut memadatkan bentuk Dao, jatuh ke dalam keadaan yang sangat indah. Ah! Mata binatang kecil Keke tiba-tiba membelalak. Makhluk kecil itu cukup pintar, dan secara alami tahu apa yang terjadi. Ia juga membuka hatinya, menunjukkan asal-usulnya, dan mendengarkan suara Dao. Pendeta Tao tua itu telah jatuh ke dalam keadaan halus, tenggelam dalam kebenaran Tao yang tak terlukiskan. Bang! Di langit yang jauh, Styx hitam berubah menjadi tirai cahaya hitam dan hancur. Binatang batu tajam itu mengeluarkan raungan panjang, melewati dinding terkutuk, dan melangkah ke dunia ini. Ia menatap lempengan batu itu untuk waktu yang lama, mendengus dingin, dan segera mengguncang dataran di depannya, seolah-olah binatang purba itu telah memperlihatkan cakarnya yang ganas. Pada saat ini, binatang batu tajam itu dikelilingi oleh kabut darah, menutupi langit dan bumi. Ia telah membunuh banyak orang, dan aura tragisnya berasal dari dunia purba. Ia telah membunuh jutaan orang, yang membentuk roh jahat yang mengerikan. Ia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera muncul di depan 7 makam. Pada saat ini, sebuah makam tiba-tiba retak, dan bilah sihir berbentuk bulan sabit melesat keluar dan menebasnya. Itu adalah senjata batu yang digunakan Kaisar Batu Kecil sebelum kematiannya, yang disebut pedang ajaib bayangan bulan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa prajurit batu itu dikubur di dalam makam. Raungan, binatang batu tajam itu memiliki kepala dan tanduk, dan tampak sangat ganas.
Ia memiliki tanduk naga kuno, ekor buaya, dan sisik batu di tubuhnya. Ia ganas dan kejam. Ia mengulurkan cakar panjang setajam iblis, dan merobek langit dengan satu tangan, meraih pedang ajaib itu. Orang seperti ini hanyalah Raja Iblis yang tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Kaisar Batu Kecil, kau akan mati jika kau mati, tetapi kau masih berpura-pura misterius dan dikubur dengan prajurit batu. Tidak mungkin lebih baik. Hari ini, pedang ajaib bayangan bulan ini akan menjadi milikku. Binatang batu tajam itu sangat ganas, dengan api ajaib yang mengamuk. Setelah menghancurkan langit dengan satu cakar, ia meraih pedang ajaib bayangan bulan yang ditebas dari langit di tangannya. Dentang, cakar tajam itu bertabrakan dengan bilah sihir, seperti benturan logam dan batu, memekakkan telinga. Semua yang ada di makam akan berpindah tangan. Binatang batu tajam itu menunjukkan niat membunuhnya, dan kabut darah yang bergulung-gulung mengguncang dunia dan membanjiri area tersebut. Raungan, namun pada saat ini, dia meraung. Pedang iblis bayangan bulan tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pedang itu bergetar hebat, dan cakar binatang batu penajam, yang ditutupi sisik batu, hancur berkeping-keping. Darah keemasan mengalir turun. Raja Batu Kecil, kau sangat hebat. Kau meninggalkan bekas seperti itu setelah kematian. Ini adalah pertarungan antara kau dan aku melintasi ruang dan waktu. Dengan suara ding yang tajam, pedang iblis bayangan bulan memotong sepotong kuku hitam, yang diwarnai dengan sedikit darah keemasan Raja Manusia Batu. Pedang itu melesat ke langit, lalu tiba-tiba tenggelam ke dalam makam yang retak dan menghilang. Xiao Chen, Keke, dan pendeta Tao tua semuanya terbangun dari keadaan halus mereka oleh binatang batu penajam yang ganas. Mereka segera mengerti apa yang terjadi. Tubuh batu tinggi dari binatang batu asah, diselimuti oleh api ganas yang mengerikan, berjalan selangkah demi selangkah, dan wajahnya yang bersisik penuh dengan senyum kejam. Hari ini, aku akan mengambil tandamu terlebih dahulu, dan kemudian mengambil harta dari 7 makam. Bisakah kau benar-benar mengambilku? Pada saat ini, di belakang 7 makam, pria yang duduk bersila di atas batu biru mengenakan jubah naga dan mahkota mengucapkan suara yang sangat agung yang mengguncang jiwa orang-orang. Pertunjukan yang luar biasa, Kaisar Batu Kecil memang layak atas reputasinya. Apakah kau berbicara kepadaku lintas zaman? Binatang batu tajam itu berhenti di sana, dan wajah iblis itu penuh dengan ekspresi kejam dan dingin. Dia meraung, dan gunung-gunung serta sungai-sungai tiba-tiba kehilangan warnanya, angin bergulung dan awan-awan melonjak. Kecuali 7 makam, langit di sekitarnya runtuh menjadi kekacauan. Binatang batu tajam itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan meraih Kaisar Batu Kecil yang duduk bersila di atas batu biru. Dengkuran dingin yang mengguncang jiwa orang-orang dan membawa tekanan tertinggi keluar, dan Kaisar Batu Kecil itu tiba-tiba membuang lengan bajunya, dan jubah naga itu terbalik, seolah-olah langit terbalik, dan tiba-tiba menekan binatang batu tajam di bawah jubah naga itu. Deng deng deng, binatang lisi mundur 7 langkah berturut-turut, dan Kaisar Batu Kecil itu duduk bersila di atas batu biru, tidak bergerak. Bagus, bagus, bagus. Binatang lisi mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, dan berkata, aku berharap aku dilahirkan sebelum zaman kuno, sehingga aku benar-benar bisa bertarung denganmu. Pertempuran melintasi waktu dan ruang ini membuatku sangat menyesal. Hehehe.
Pada saat ini, tawa suram datang, dan dinginnya menusuk, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Di depan 7 makam, sosok kering muncul tanpa suara, seperti hantu. Itu adalah mayat batu dengan kulit dan tulang. Sebelum zaman kuno, itu adalah era berbintang. Bahkan jika kamu adalah binatang lisi, kamu hanya bisa jatuh jika kembali ke era itu. Kamu tidak bisa menjadi lawan kaisar batu kecil. Mayat batu adalah barang antik di antara barang antik. Sudah cukup lama sejak ia mengembangkan kecerdasan spiritual. Ia telah mengalami malapetaka besar di zaman kuno dan memenuhi syarat untuk berbicara tentang masa lalu. Wow. Pada saat ini, suara pedang yang tajam bergema di seluruh dunia, dan pedang batu emas menebas pria agung yang mengenakan jubah naga dan duduk bersila di atas batu biru. Kaisar batu kecil menjentikkan jarinya, dan pedang suci emas itu langsung terbang menjauh. Aura kaisar tiba-tiba melonjak keluar, langsung menekan ke arah jiwa setiap orang yang hadir, dengan momentum untuk menelan gunung dan sungai. Leluhur yang menggantung itu terbang mundur sambil memegang pedang suci di tangannya. Setelah mendarat, dia berkata dengan suara yang dalam, Kaisar batu kecil itu terkenal sepanjang masa dan ditakuti oleh dunia. Dia memang luar biasa. Baru saja, itu adalah duel yang melintasi zaman, yang membuatnya merasa kagum. Hehehe, mayat batu itu tertawa dingin dan berkata, tapi kamu sudah jatuh. Apa pentingnya jika kamu hanya memiliki cap? Bisakah kamu menghentikan kami? Pertama-tama ambil harta karun di makam, lalu ambil capmu. Setelah itu, dia bergegas menuju sebuah makam. Boom! Sebuah makam secara otomatis terbelah, dan pedang batu seorang kaisar terbang keluar. Itu sederhana dan langsung, dan menebas dengan sangat terampil. Momentumnya seberat sejuta gunung yang jatuh pada saat yang sama. Bang! Itu bertabrakan dengan mayat batu dengan cara yang sederhana dan langsung. Tubuh mayat batu itu bergetar hebat, dan ada bekas pedang yang mengerikan di telapak tangannya, dan darah keemasan mengalir keluar. Baiklah, aku menghindarimu sebelum zaman kuno, dan miliaran tahun kemudian, pedangmu yang melintasi waktu dan ruang masih menyakitiku. Mayat batu itu memiliki wajah yang mengerikan. Pedang batu kaisar berkelebat dan terbang kembali ke makam, dan retakannya tertutup dengan gemuruh. Pada titik ini, semua orang telah memahami bahwa senjata batu yang kuat terkubur di setiap makam. Beberapa dari senjata batu ini secara pribadi dikorbankan oleh kaisar batu kecil, dan itu adalah senjatanya selama hidupnya. Sementara yang lain adalah pialanya. Tidak ada dari mereka yang merupakan barang biasa, dan dapat dikatakan bahwa Raja Manusia Batu akan sangat gembira. Tidak peduli seberapa kuat dirimu di masa lalu, apalagi kamu telah jatuh, bahkan jika tubuh aslimu turun, kamu hanya akan berakhir dengan penyesalan di depan beberapa Raja Manusia Batu. Mayat batu memanggil binatang batu penajam dan leluhur yang menggantung untuk menghancurkan 7 makam dan bekerja sama untuk memperbaiki jejak spiritual kaisar batu kecil. Gemuruh. 7 makam retak pada saat yang sama, dan 7 bintang hitam bangkit, membuat orang-orang merasakan ketakutan yang tak berujung. Ini adalah 7 bintang ajaib yang dimiliki Kaisar Batu Kecil sejak lahir di tangan kirinya. Oke, inilah akar kegembiraanku. Aku ingin mengambilnya. Binatang batu penajam itu mengamuk. Benarkah? Bisakah kau benar-benar mengambilnya? Kaisar Batu Kecil, yang sedang duduk bersila di atas batu biru,
tiba-tiba terbang keluar dari mahkota di kepalanya, sebuah cermin yang halus dan bundar, sebening kristal dan bersinar. 7 bintang ajaib terbang dalam sekejap, mengelilingi cermin kuno, dan menggantung bersama di atas kepala Kaisar Batu kecil itu. Mayat batu, binatang batu tajam, dan leluhur yang tergantung tiba-tiba berubah warna. Mereka dapat menghadapi kekuatan besar Kaisar Batu kecil yang membentang ribuan tahun, tetapi ketika menghadapi cermin kuno ini, mereka tidak begitu tenang, seolah-olah menghadapi tubuh asli Kaisar Batu kecil itu. Mari kita bicarakan tentang kebenaran saat masih hidup, dan mayat setelah kematian. Jika kau dapat meyakinkanku, semua harta di mausolem siap untukmu, termasuk cermin 3 kaisar. Kaisar Batu kecil itu setenang batu, duduk di sana tanpa bergerak. Apakah kamu manusia atau hantu? Mayat batu itu adalah yang paling mencurigakan, memperlihatkan ekspresi serius. Bahaslah Dao saat masih hidup, bersainglah untuk mendapatkan supremasi di dunia, bahaslah mayat setelah kematian, dan dapatkan penghormatan di makam. Terserah kamu untuk menilai apakah kamu manusia atau hantu. Yah, aku berharap aku lahir sebelum zaman kuno. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memenuhi keinginan. Binatang batu tajam itu melangkah maju dan duduk bersila di atas batu biru. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada 7 bayangan mayat di sampingnya. Mayat batu dan leluhur langit yang menggantung mengerutkan kening, dan akhirnya melangkah maju. Ketika mereka melihat 7 bayangan mayat itu, mereka terkejut dan berkata, 5 raja yang sedang dalam kekacauan. Tidak jauh dari situ, Xiao Chen juga sedikit terkejut. Binatang batu tajam, leluhur langit yang menggantung, dan mayat batu itu tampaknya sama sekali tidak melihat 7 bayangan mayat itu, dan baru menyadarinya saat ini. Dapat dibayangkan betapa anehnya 7 makam itu. Terlebih lagi, ketiga raja itu tampaknya tidak melihat Xiao Chen dan teman-temannya, dan mengabaikan mereka. Karena kalian sudah di sini, keluarlah. Mari kita bicarakan Dao dengan mayat, yang akan sangat bermanfaat bagi kalian. Kaisar Batu kecil itu tiba-tiba berkata demikian. Tidak jauh dari sana, seorang raja batu berjalan keluar dan duduk bersila di tanah. Setelah itu, prajurit yang menentang surga, San Jun dan seorang raja batu bermata 3 datang bersama-sama. Tak lama kemudian, leluhur dari dunia lain, Lu Zhan, juga muncul dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kemunculannya mengejutkan yang lain dan membuat mereka takut pada fosil hidup ini. Tidak seorang pun datang untuk merampok cermin 3 kaisar. Semua orang tahu betapa mengerikannya prajurit batu ketiga di dunia ini. Dengan 7 bintang iblis yang menggerakkan cermin kuno, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan kebangkitan Kaisar Batu kecil itu. Sejak kita berpisah di zaman kuno, miliaran tahun telah berlalu dengan cepat. Lu Zhan menatap Kaisar Batu kecil itu dan berkata, "Aku di sini bukan untuk berkelahi hari ini. Aku harap kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah." Satu kata sama baiknya dengan tripod. Kaisar Batu kecil itu hanya mengucapkan 4 kata ini, dengan momentum yang luar biasa. Bahkan ketika menghadapi 7 raja dan 7 mayat, dia tenang dan mendominasi. Xiao Chen sangat terkejut. Kaisar Batu kecil itu terlalu kuat. Saat itu, 7 raja diundang untuk membahas Dao dan 7 mayat dipanggil untuk membahas mayat. Adegan seperti itu terlalu mengejutkan. Ini adalah percakapan yang berlangsung ribuan tahun.
Jika orang seperti itu masih hidup, akan sulit untuk membayangkan betapa kuatnya dia. Titik. Kemudian, Xiao Chen terkejut. Apa tujuan sebenarnya Kaisar Batu Kecil? Apakah itu benar-benar hanya membahas Dao selama hidupnya, bersaing untuk supremasi di dunia, membahas mayat setelah kematiannya, dan dihormati di makam? Ini tidak mungkin. Apa itu Dao? Kaisar Batu Kecil berbicara lebih dulu. Dao adalah hukum, Dao adalah aturan, ia memiliki bentuk untuk diikuti. Jejak untuk dipahami, dan itu menjadi manifestasi dari Dao, seseorang berbicara. Namun ada pula yang memiliki pandangan yang sama sekali berbeda tentang Tao, dengan mengatakan, Tao tidak kasat mata, sulit dipahami, dan tidak dapat dipahami. Tao semakin jauh dan semakin jauh, lalu kembali ke kesatuan. Tao menjadi tidak kasat mata dan menghilang jauh, lalu berulang-ulang. Inilah Tao. Petik 2. Tao adalah asal mula, yang mengembangkan semua hal di dunia. Di akhir asal mula, Tao dapat berupa sebutir pasir, sehelai rumput, atau sekuntum bunga. Semua hal adalah Tao, dan Anda dan saya adalah Tao. Tao tidak kasat mata, Tao tidak memiliki akar, Tao tidak memiliki asal mula, tidak memiliki akar, dan tidak memiliki asal mula. Tao berirama secara alami. Mengapa mengeluh tentang Tao? Mengapa berbicara tentang Tao? Anda, saya, dan dia bukanlah Tao, tetapi Tao. Xiao Chen akan melangkah lebih jauh di alam dewa leluhur. Apakah akan menempuh jalan manusia batu atau jalan dewa leluhur tertinggi? Ia belum sepenuhnya memutuskan dan berada di persimpangan jalan. Pada saat ini, mendengar penjelasan tentang Tao, hatinya tiba-tiba tergerak. Kemudian, semua orang mulai menjelaskan secara rinci, dan dia segera mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua jenis suara misterius, seperti suara alam, bergema di bawah langit. Semua jenis prinsip yang luar biasa, mencerahkannya, segera memabukkannya, dan kemudian secara bertahap kehilangannya. Ini hanyalah kesempatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, baik Xiao Chen maupun pendeta Tao tua itu jatuh ke dalam keadaan halus, tenggelam dalam prinsip-prinsip besar Tao yang tak terlukiskan. Bahkan makhluk kecil keke, yang awalnya memiliki mata yang jernih dan sederhana menjadi lebih dalam, mabuk. Makhluk kecil itu mabuk, dan tubuhnya memancarkan cahaya misterius dari waktu ke waktu. Itu bahkan lebih mencerahkan pikiran dengan tubuh, membentuk semua jenis segel ilahi. Hanya dengan melepaskan pikiran dan membuka sumber kesadaran spiritual, kita dapat mendengarkan prinsip-prinsip surga dan bumi yang luar biasa ini. Di atas 7 makam ini, ribuan warna keberuntungan tergantung di langit, dan cahaya ilahi yang suci bersinar ke segala arah. Bunga teratai yang indah bermekaran di udara, dan aliran mata air suci mengalir deras dari tanah. Di sini, bunga-bunga yang gugur berwarna-warni, pelangi tak berujung, dan ada kedamaian dan ketenangan. Bab 639, Kaisar Batu menyempurnakan tubuhnya dan meminjam jalan. Ada ribuan warna keberuntungan di langit, dan cahaya cemerlang mengalir, menerangi kehampaan. Mata air suci di bumi berdeguk, dan keberuntungan ada di mana-mana, bahkan danau Yaoci pun bergerak. Teratai suci mekar, dan pelangi ilahi mengelilingi langit. Awan merah muda tak berujung, dan ada suasana yang damai dan tenang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum diskusi tentang mayat dan Taoisme berakhir. Tao tidak terlihat, dan ia melangkah semakin jauh.
Ia kembali ke ekstrim, dan ia kembali ke tempat kembali, yang merupakan tempat yang lolos. Kaisar Batu Kecil menafsirkan ulang Tao Luzan, mengangguk, dan kemudian tiba-tiba melambaikan lengan jubahnya. Dengan suara keras, sebuah makam besar tiba-tiba retak, dan pedang setan bayangan bulan terbang keluar. Pedang itu ditahan olehnya dan diserahkan kepada Luzan, sambil berkata, "Penjelasan yang sangat bagus, senjata batu ini untukmu." Kekedi kejauhan sudah terbangun, dan matanya tiba-tiba membelalak. Kaisar Batu Kecil itu dengan mudah menyerahkan senjata batu kepada leluhur dunia lain. Mayat batu, Suan Kong, dan yang lainnya juga terkejut dan menunjukkan rasa iri. Mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Batu Kecil itu begitu murah hati sehingga dia memberikan senjatanya saat dia masih hidup. Luzan sendiri tidak senang atau khawatir. Baru saja, dia tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam. Dia dengan tenang mengambil pedang iblis bayangan bulan. Bahkan ketika dia melihat jejak dao leluhur dunia lain di 7 mayat, dia menjadi acuh tak acuh. Di ujung sumber, itu bisa berupa sebutir pasir, sehelai rumput, sekuntum bunga. Semua hal adalah dao, kamu dan aku adalah dao. Kaisar Batu Kecil itu menatap mayat 5 raja negeri kacau itu dan berkata, "Kamu memiliki wawasan." Pada titik ini, makam kedua tiba-tiba retak, dan pedang batu kaisar itu terbang keluar. Dia memegangnya di satu tangan dan kemudian menyerahkannya kepada mayat itu. Semua orang menunjukkan jejak warna yang aneh. Kaisar Batu Kecil ini bukan orang biasa yang murah hati. Dia memberikan pedang suci kaisar ini dengan santai. Beberapa raja batu yang hadir berpikir bahwa mereka tidak bisa begitu tenang dan bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka enggan untuk menyerahkannya. Di kejauhan, Xiao Chen juga terkejut. Kaisar Batu Kecil ini benar-benar mencapai alam yang luar biasa. Mungkinkah prajurit batu ini tidak berguna baginya? Atau apakah dia benar-benar binasa sepenuhnya dan tidak lagi membutuhkan harta karun ini? Sajak Tao itu alami, mengapa mendesah, mengapa berbicara tentang Tao? Kamu, aku dan dia bukanlah Tao tetapi Tao. Kaisar Batu Kecil terus mengulang kata-kata ini, dan kemudian mendesah, "Ini benar-benar tidak memuaskan." Hatiku bergema, apakah ada tindak lanjut? Tetapi mayat 5 Raja Chaos Land duduk di sana dengan tenang, tidak bergerak, tanpa respons apapun. Wajah Kaisar Batu Kecil penuh dengan kekecewaan dan penyesalan, dan dia berkata, "Sayang sekali kamu jatuh terlalu dini dan gagal menyempurnakannya." Bang! Makam ketiga retak, dan segel besar terbang keluar darinya. Kaisar Batu Kecil menyerahkannya kepada mayat 5 Raja Chaos Land tanpa ragu-ragu. Semua orang terkejut. Ini adalah segel batu yang dibuat oleh Kaisar Batu Kecil sendiri. Itu adalah harta karun sekte dan terkenal di antara para prajurit batu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memberikannya tanpa peduli. Itu benar-benar masalah besar. Kaisar Batu Kecil, tidak bisakah esensi Tao seperti kami memasuki matamu? Melihat Kaisar Batu Kecil tidak lagi membagikan prajurit batu, mayat batu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang begitu rendah, dan ekspresinya sangat tidak bersahabat. Jalanmu tepat dan tidak dapat menginspirasiku, sementara jalan mereka, meskipun tidak harus melam. Paui jalanmu, dapat menginspirasiku. Kaisar Batu Kecil itu tenang dan diam-diam duduk bersila di atas batu biru, memperlihatkan tekanan yang tak ada habisnya. Apa yang ingin kamu lakukan dengan memberimu inspirasi?
Mayat batu itu sangat waspada, dan kemudian dia berteriak, "Bagaimana kamu bisa melihat melalui jalan surgawi mayat suciku? Bagaimana kamu bisa langsung menyimpulkan bahwa itu tepat?" Kaisar batu kecil itu tidak menanggapi, dan melirik ke 7 raja dan 7 mayat yang hadir. Leluhur yang menggantung itu juga mencibir dan berkata, "Jadi, kamu tidak membagi prajurit batu menurut tingkat jalan agung kita, tetapi hanya memilih jalan agung yang berguna bagimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Berbicara tentang mayat dan membahas jalan, kamu dan aku akan menyublim bersama." Mendengar ini, mayat batu itu mencibir dan berkata, "Nada yang bagus sekali. Bagaimana kamu, orang mati, bisa menyublim? Apakah kamu hanya mencoba memuaskan kesombonganmu dengan melakukan percakapan yang berlangsung selama puluhan juta tahun?" Luzan terdiam lama, dan tiba-tiba berkata, "Dia tidak mati." "Apa?" Binatang batu tajam itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan berteriak, "Dia tidak mati." Pada saat ini, San Jun, yang juga lahir sebelum zaman kuno dan kembali melawan langit lebih dari 10.000 tahun yang lalu, tiba-tiba berbicara dan berkata, "Kamu tidak mati, dan kamu telah diam di dalam makam." Pada saat ini, baik Luzan maupun San Jun mengingat beberapa hal kuno dan membuat penilaian seperti itu. Tidak jauh dari sana, Xiao Chen dan Keke sangat terkejut. Kaisar batu kecil itu tidak mati. Ini sungguh menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka teringat akan perkataan tengkorak tua dan burung gagak batu. Mereka telah menyebutkan hal-hal kuno lebih dari sekali, dan sekarang hal itu telah dipastikan. Pada saat ini, leluhur gantung, binatang batu asah, dan raja batu bermata 3 semuanya adalah pembunuh. Setelah memahami kebenarannya, tidak ada yang tidak takut. Itulah kaisar batu kecil yang legendaris, yang tak terkalahkan di dunia. Jika Anda ingin menyakiti mereka, akan sangat menakutkan dan berbahaya untuk menggunakan cermin batu ketiga di dunia untuk membunuh musuh. Anda salah. Saya memang telah jatuh. Ini adalah percakapan yang berlangsung selama ribuan tahun. Saya memiliki sejarah yang panjang dan telah memperhitungkan segalanya. Saya telah meninggalkan bekas untuk Anda. Kaisar batu kecil hampir menakutkan dalam ketenangannya. Petik 2. Siapa yang membunuhmu? Mayat batu dan yang lainnya berjaga-jaga dan bertanya demikian. Mereka benar-benar ingin mengetahui kebenarannya. Tidak jauh dari sana, Xiao Chen dan Keke juga mendengarkan dengan saksama. Mereka juga ingin mengetahui jawabannya. "Saya bunuh diri." Jubah naga di tubuh kaisar batu kecil berdesir, tetapi tubuhnya sekaku batu. "Kau, bagaimana mungkin? Omong kosong." Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak percaya, mereka tetap mundur beberapa langkah. "Mengapa kau bunuh diri?" tanya Luzan. "Apa yang ingin kau lakukan?" Mayat batu itu bahkan lebih berhati-hati dan waspada. Berjalan di jalan yang tanpa harapan, apa gunanya hidup? Kau tidak akan pernah melihat fajar. Lebih baik mengakhirinya sendiri. Kaisar batu kecil itu tidak senang atau khawatir, dan mengatakannya dengan sangat tenang. Tentu saja, semua orang tidak dapat berpikir bahwa pandangannya tentang kehidupan itu negatif dan dekaden. Mereka segera berpikir bahwa dia mungkin tidak membuat banyak kemajuan di jalan kultivasi, jadi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. "Kau terlahir kembali." Binatang batu tajam itu bertanya dengan tidak yakin, dan yang lainnya semua tergerak ketika mereka mendengarnya. Kaisar batu kecil itu tidak menjawab,
dan terdiam, seperti patung dewa yang abadi. Kau bunuh diri untuk menerobos, dan sekarang kau terlahir kembali. Lu Zhan mencoba menanyakan hal ini, karena ia tidak yakin. Sungguh tidak terbayang. Gekaan bahwa Kaisar Batu Kecil yang tak terkalahkan itu akan memilih untuk bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Kau harus tahu bahwa ia sudah berada di puncak yang terkuat selama hidupnya. Orang seperti itu yang memandang rendah dunia sebenarnya dapat melepaskan segalanya di masa lalu. Jika ini benar, itu akan membutuhkan keberanian yang besar. Siapa di antara raja-raja besar yang hadir yang dapat melepaskan dan melakukan ini? Mereka telah abadi selamanya. Siapa yang dapat menyerahkan hidup mereka? Siapa yang berani memulai dari awal lagi? Ini membutuhkan ketekunan yang tak terbayangkan dan keberanian yang tak tertandingi. Melepaskan segalanya di masa lalu, melupakan kejayaan masa lalu, memulai dari manusia biasa, dan memulai dari awal lagi sedikit demi sedikit. Melihat melalui zaman, siapa yang berani melakukan ini? Hanya Kaisar Batu Kecil. Diam sama dengan persetujuan diam-diam, dan semua orang terkejut. Setelah sekian lama, mayat batu itu tertawa muram dan berkata, "Sayang sekali, kerja kerasmu selama ratusan juta tahun terbuang sia-sia. Kalau tidak, kau tidak akan berbicara kepada kami tentang mayat dan Taoisme. Lagi pula, kau masih belum bisa menerobos. Kau benar, aku bahkan belum benar-benar terlahir kembali. Kekuatanku tidak sebaik sebelumnya." Leluhur yang menggantung itu tertawa keras, dan kegelisahannya agak berkurang. Tetapi dia tahu bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Karena dia berani menghadapi mereka, itu berarti dia mampu melindungi dirinya sendiri. Dia pasti akan dapat pulih sepenuhnya. Kamu berusaha keras untuk membangun makam yang tak tertandingi dengan dunia surga sebagai simpulnya. Ternyata itu untuk dirimu sendiri, untuk melindungimu dan menyambut kelahiran kembalimu. Pada saat ini, semua orang telah mengerti mengapa makam ini begitu megah sehingga bahkan Raja Manusia Batu harus menghabiskan energi yang tak ada habisnya untuk membangunnya. Kamu hanya setengah benar. Ini adalah dialog lintas zaman. Mendengar ini, Lu Zhan mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Makam itu melestarikan tubuh masa laluku, tetapi tidak melindungi tubuhku yang baru. San Jun melihat sekeliling dan berkata, "Maksudmu, kamu berbicara kepada kami lintas zaman, dan dirimu yang baru belum muncul, dan belum bersaing dengan kami." Dapat dikatakan bahwa itu adalah dialog yang sangat setara. Saya sarankan Anda untuk menyembunyikannya dengan baik. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Cahaya ganas di mata binatang Lisi terungkap. Miliaran tahun yang lalu, saya bunuh diri. Sudah lama sejak saya datang ke sini. Ada 7 makam di sini. Sekarang 7 raja dan 7 mayat saling bertemu. Lu Zhan merasakan hawa dingin di hatinya dan bertanya, "Jadi apa? Apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya ingin meminjam tangan Anda untuk mendorong saya dan membantu saya melangkah." Begitu kalimat ini keluar, semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. "Langkah mana yang ingin Anda ambil?" Raja Batu bermata 3 tampak sangat jelek. Semua orang memiliki firasat buruk. Masalah itu berada di bawah kendali Kaisar Batu Kecil. Kedatangan mereka telah terlihat sejak lama, dan semuanya telah diatur sejak lama. Ini mungkin bukan hanya percakapan yang melintasi zaman, tetapi juga yang mengancam jiwa yang melintasi zaman. "Kau terlalu khawatir. Aku tidak ingin membunuhmu,
dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu. Tanpa generasi daging dan darah, meskipun aku disebut Raja Batu Kecil, kita berada di dunia kultivasi yang sama. Belum lagi 7 Raja Batu yang digabungkan, bahkan jika 5 dari mereka bekerja sama, mereka tidak terkalahkan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu. Lalu apa yang kau inginkan? Pinjam kekuatan tertinggi dari kalian para raja, untuk memurnikan tubuh asliku. Pinjam Tao dari kalian para raja, untuk menyempurnakan segel Taoku. Nada yang sangat besar, kau sendiri yang mengatakannya, jika 5 Raja Batu bersatu menjadi satu, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Sekarang ada 7 dari kita di sini, kau berani mengarahkan pandanganmu pada kami. Jika itu di tempat lain, aku tentu tidak akan dapat melakukan apapun padamu, tetapi 7 makam di sini telah menghabiskan kerja kerasku. 7 raja itu terkejut dan hendak mengambil tindakan, tetapi tiba-tiba merasakan bahaya besar, dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak gegabah. Susunan pembunuh besar dari zaman kuno dapat menjebak Raja Batu. Aku telah membangun 7 makam di sini dan menyiapkan 7.749 susunan pembunuh besar. Sama sekali tidak masalah untuk menjebakmu selama 10.000 tahun. Kau, semua orang berubah warna. 7.749 susunan pembunuh besar, tempat ini hanyalah jedi, dan mustahil untuk menerobosnya apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu terperangkap di sini selama 10.000 tahun. Jika aku berhasil, aku akan mewariskan jalan tertinggi yang telah kupahami kepadamu tanpa syarat. Jika aku gagal dan mati, semua harta perang di sini akan menjadi milikmu, termasuk cermin 3 kaisar, yang menempati peringkat ketiga di dunia sebelum zaman kuno. Aku pikir kau akan tahu sesuatu tentang asal-usulnya. Aku, binatang lisi, tidak pernah menyembah langit atau bumi dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain memanipulasiku. Binatang lisi adalah yang pertama menolak. Tetapi sebuah makam tiba-tiba bersinar dengan cahaya ribuan kaki, dan 7 susunan pembunuh besar diaktifkan pada saat yang sama. Dia menghilang dalam sekejap, dan makam pertama bergemuruh dan retak, menelannya. Semuanya, silakan masuk ke dalam makam. Pada saat ini, Raja Batu Kecil berdiri dan menatap semua orang dengan anggun. 7 bintang ajaib dan cermin 3 kaisar di kepalanya perlahan berputar. Sebuah makam besar didirikan dengan 7 susunan pembunuh, yang benar-benar menjebak tempat itu. Tidak ada celah untuk ditembus. Kekuatan semacam ini membuat orang terdiam karena marah. 7 Raja Batu besar benar-benar dipaksa masuk ke dalam makam. Raja Batu bermata 3, mata vertikal ketiga tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang dapat menembus masa lalu dan masa depan. Dia ingin membuka lorong dan pergi dari sini. Tetapi susunan pembunuh itu tak tertandingi, menghalangi segalanya, dan mata vertikal rajanya tidak berdaya dan tidak dapat menembus kehampaan. Dia meraung sepanjang hidupnya, dan mata vertikal ketiga melesat ke arah Raja Batu Kecil, dan cahaya keemasan yang cemerlang menerangi kehampaan dan menenggelamkannya. Namun, ketika cermin batu halus memantul kembali, aumannya langsung berhenti, dan kekuatan serangan yang sama datang kepadanya. Cahaya itu menyala, dan 7 formasi besar mengerahkan kekuatan mereka. Makam besar kedua bergemuruh dan retak, dan dia ditelan.
Memaksa Raja Manusia Batu masuk ke dalam makam, metode ini pasti luar biasa, dan 5 raja yang tersisa tampak sangat jelek. Dan Xiao Chen di kejauhan juga sangat terkejut, dan mulut kecil Keke terbuka lebar, cukup untuk memasukkan kacang kenari. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat pendeta Tao tua di sebelah mereka, mata mereka menjadi lebih rumit, dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Silakan masuk ke dalam makam. Kaisar Batu Kecil meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menasihati 5 raja yang tersisa, dia berkata dia akan memberimu hadiah dengan murah hati. Memaksa orang masuk ke dalam makam seperti ini, bahkan jika dia berkata dia akan memberimu hadiah dengan murah hati, akan sulit untuk membuat Raja Manusia Batu marah, dan wajah kelima raja itu sangat muram. Aku, Xuan Kong, tidak akan pernah menurutimu. Leluhur Xuan Kong memegang pedang suci batu emas di tangannya, dan menebasnya, menghantam hukum dan ketertiban yang tak ada habisnya. Hasilnya sia-sia. Kaisar Batu Kecil telah mengaturnya. Dia gabiskan banyak upaya di sini. Makam ketiga retak terbuka. Dalam suara gemuruh, 7 formasi besar diaktifkan, menelan leluhur gantung. Silakan masuk ke makam, semua raja. Itu masih kata-kata yang sama. Lu Zhan menghela nafas, dan akhirnya dia berjalan menuju makam keempat. Makam itu secara otomatis retak dan menerimanya. Kemudian San Jun dan Raja Batu tanpa nama juga berjalan maju. Mayat batu itu marah, tetapi dia harus marah dan dipaksa masuk ke makam ketujuh. Silakan kembali ke posisi kalian, semua saudara mayat. Kaisar Batu Kecil memberi isyarat kepada 7 mayat. Sebenarnya, ketujuh mayat ini tidak memiliki pikiran dan dapat sepenuhnya dikuasai olehnya. Jadi begitu kata-kata ini jatuh, mereka semua terbang dan mendarat di atas 7 makam dan duduk. Memaksa 7 raja masuk ke dalam makam, hal semacam ini benar-benar terjadi. Xiao Chen merasa itu tidak nyata, Kaisar Batu Kecil ini benar-benar menentang langit. Mungkinkah dia bisa melihat melalui miliaran tahun dan menghitung kejadian hari ini sebelum kematiannya? Ini mungkin manifestasi sejati dari menghubungkan masa lalu dan masa kini. Kaisar Batu Kecil berjalan ke tengah 7 makam. Dengan suara keras, jubah naganya hancur dan berubah menjadi sinar cahaya ilahi. Kemudian dia merobek bumi di tengah, dan tubuh tinggi yang setengah daging dan setengah batu bangkit. Pada saat yang sama, 7 makam itu tampak terbakar, meledak dengan cahaya ilahi yang tak berujung, melesat langsung ke langit. Kaisar Batu Kecil, apakah kamu ingin memurnikan kami? Itu tidak mungkin. Kamu harus mati dulu. Tidak, aku hanya meminjam kekuatan dan jalanmu. 7 makam itu menembakkan 7 sinar cahaya yang menyilaukan, melesat ke arah tubuh tinggi setengah daging dan setengah batu di tengah. Xiao Chen merasa sangat aneh. Mengapa pendeta Tao tua di sampingnya tidak ikut serta? Apakah tebakannya salah? Pada saat ini, pendeta Tao tua di samping Xiao Chen tiba-tiba bergetar hebat, memperlihatkan ekspresi yang sangat serius, dan melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu.